Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketahuilah ya ibadallah bahwa sesungguhnya kita bisa masuk kepada surga dalam keadaan yang sangat mudah. Maka dari perkara-perkara yang menyebabkan seseorang highway to heaven, jalan mudah kepada surga, di antaranya adalah mentaati pemerintah kita, maka kita akan masuk surga. Maka siapa ingin masuk surga dengan mudah? Tinggal mentaati pemerintah kita. Karena telah datang nas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad At-Tabrani di Mu'jamil Kabir, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan yang lainnya, yang mana sanadnya bertumpu kepada Muawiyah Ibnu Saleh Ibnu Hudair dari Sulaim Ibnu Amir an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hajatil wada'. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa sallu khamsakum wa ati'u dha amrikum tadkhulunal jannah rabbikum. Tadkhuluna jannata rabbikum. Maka di dalam hadis ini yang maknanya dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, di saat haji wada Nabi mewasiatkan kepada kaum muslimin, maka dia mengatakan, wahai kaum muslimin, wahai hamba-hamba Allah, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan salatlah 5 waktu kalian, dan puasalah bulan Ramadan kalian, dan bayarlah zakat-zakat kalian, dan taatilah pemerintah kalian. Ati'u dha amrikum, hada syahiduna fi hadal hadis. Maka ini poin pendalilan di dalam hadis ini. Ati'u dha amrikum, obey your government. Tadkhulunal jannah rabbikum, so you can enter to the paradise, highway to heaven. Maka kamu akan masuk dengan mudah kepada surga jika kamu melaksanakan perkara-perkara tadi. Maka sebelum kita mengambil faidah dari hadis ini, maka mahalu hadal hadis, bagaimana kedudukan hadis ini? Hadis ini adalah hadis yang hasan lidatih, karena di sanadnya ada Muawiyah Ibnu Saleh Ibnu Hudair, dan dia rawi yang saduq hasanul hadis. Maka hadis ini qad hasanahu At-Tirmidzi wa hasanahu Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Hadis ini disahihkan
oleh Imam At-Tirmidzi dan Syekh kami Muqbil wal Albani rahimahumullah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di kitabnya Al-Mishkah. Maka hadis ini hadis yang hasan, dan hadis hasan bisa diambil pendalilannya, dan hadis ini hasan dikarenakan Muawiyah ibnu Saleh ibnu Hudair saduq hasanul hadis. Setelah kita mengetahui kedudukan hadis ini, bisa dipertanggungjawabkan, dan dia adalah hadis yang hasan seperti hadis yang sahih, bisa diamalkan dan diimani. Maka dari sini kita bisa mengambil faidah. Barang siapa yang ingin masuk kepada surga dengan mudah, laksanakan perkara tadi, taati perintah Allah. Dan yang kedua, sholat 5 waktu. Yang ketiga, puasa Ramadan. Yang keempat, membayar zakat fitrah, zakat yang wajib dari zakat harta. Dan yang terakhir, taatilah pemerintah kalian. Maka taat kepada pemerintah perkara yang mudah, khususnya kita di Indonesia ini. Kita mempunyai pemerintah kaum muslimin. Kita mempunyai rais, presiden dari kaum muslimin, yang mana kita mengetahui bahwa dia melaksanakan sholat dan tidak memerintahkan kepada perkara kesyirikan, kekufuran. Maka taat kepada pemerintah perkara yang sangat mudah, dan ini penyebab masuk surga. Maka barang siapa yang ingin masuk surga dengan mudah, highway to heaven, bersyukurlah bagi orang-orang Indonesia dan negara-negara yang lain dari kaum muslimin, agar taat kepada pemimpinnya masuk surga dengan mudah. Namun perlu diberikan catatan bahwa yang diinginkan masuk surga di sini, jika pemerintah tidak melaksanakan perkara-perkara yang menyelisihi syariat, di mana pemerintah misalnya melaksanakan kekufuran, kesyirikan, tidak ada taat lagi. Dan begitupun jika pemerintah menyuruh untuk meninggalkan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sudah tidak ada taat lagi. Maka oleh sebab itu telah datang di dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Itu bersama hadis ini, ayat tadi dan bersama hadis ini, penyebab seseorang masuk surga dengan mudah taat kepada pemerintah, dengan notabene pemerintah menyuruh kepada kita tidak kepada kemaksiatan, kekufuran ataupun kesyirikan. Karena telah datang di dalam hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim bahwa yang diinginkan kita harus taat kepada pemerintah, dikatakan oleh Nabi, innamat ta'atu bil ma'ruf. Sesungguhnya taat kepada pemimpin itu di saat pemimpin dalam keadaan memerintah kepada kebaikan, tidak mengajak kepada kekufuran, kesyirikan, ataupun memerintahkan untuk meninggalkan kewajiban, melarang puasa Ramadan, melarang haji dan umrah, melarang untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban salat 5 waktu dan yang lainnya. Maka di sini tidak boleh taat lagi sesuai hadis innama ta'ata bil ma'ruf. Hadis fil Bukhari. Wa kadzalika la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kita untuk mentaati pemerintah di saat kita menyelisihi dari perintah Allah. Maka manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita taat kepada pemerintah kita. Pemerintah kita memberikan undang-undang yang tidak menyelisihi dari Al-Quran dan Sunnah untuk perkara-perkara keamanan, ketertiban. Maka diberikan undang-undang yang berhubungan dengan aspek kehidupan kita. Maka kita harus mentaatinya dan tidak keluar dari ketaatan kepadanya. Maka inilah dari sifat ahli sunnah wal jamaah, yang mana mereka taat kepada pemerintahnya selama pemerintahnya tidak mengajak kepada kekufuran, kesyirikan dan kemaksiatan kepada Allah.
maka wajib bagi kita sebagai ahli sunnah untuk taat kepada mereka, dan faidahnya di dalam hadis ini kita akan masuk surga dengan mudah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih fastaghfiruh innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka setelah kita mengetahui manhaj ahli sunnah wal jamaah, must obey to the government, harus taat kepada pemerintah dengan catatan pemerintah bil ma'ruf, tidak mengajak kepada kekufuran, kesyirikan dan kemaksiatan. Maka di khutbah yang kedua kita akan melihat bagaimana kelompok ahlul bid'ah seperti para khawarij, seperti kelompok khawarij apapun namanya, baik namanya ISIS, baik namanya pemberontak, baik mereka itu dari kalangan oposisi, dari kalangan orang-orang yang berpolitik praktis, ataupun mempunyai kelompok-kelompok yang berbau dengan ekstremisme dan terorisme yang mengajak kaum muslimin untuk berdemonstrasi dan menyelisihi pemerintah dan bentrok dengan pemerintah dan bahkan berperang melawan pemerintah seperti OPM, KKB dan yang lainnya dimanapun. Maka mereka keluar dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Maka mereka kelompok al-khawarij, dari kesalahan mereka, maka mereka keluar dari ketaatan kepada pemerintah, dari perkara-perkara bahkan yang merupakan permasalahan pribadi dari pemimpin tersebut. Maka mereka menjadikan permasalahan pribadi dari pemimpin kita misalnya. Kenapa pemimpin kita demikian dan demikian? Terutama misalnya nepotisme. Bahwa keluarganya dijadikan menteri, kakaknya dijadikan demikian, anaknya dijadikan demikian misalnya. Atau ada perkara-perkara yang berhubungan dengan pribadinya. Kenapa tidak menikah? Kenapa tidak begini dan tidak begitu? Maka ini semua dikemukakan di publik dan agar membuat kebencian publik kepadanya. Maka ini dari perkara-perkara yang berhubungan dengan apa yang diusahakan oleh orang-orang yang bermanhaj khawarij. Maka ini adalah perkara yang sangat jauh sekali dari permasalahan kebenaran. Maka bantahan kita kepada mereka, pertama, apakah ada manusia yang suci dari debu? Adakah manusia yang lekang dari dosa? Maka semua manusia mempunyai kekurangan. Jika diambil ketaatan kepada pemerintah dikarenakan permasalahan pribadi, maka tidak akan ada yang lepas dari dosa yang namanya manusia. Maka tidak ada dari pemimpin yang aman dari dosa. Maka sekarang mereka merongrong misalnya dari segi pribadi, kemudian mereka suatu hari naik menjadi pemimpin, maka mereka pun sama juga akan melaksanakan kesalahan karena manusia tidak lekang dari kesalahan, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan Abi Daud dan yang lainnya dari jalan Ali ibni Mas'adah an Qatadah an Anas, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang hasan bahwa kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh yang namanya manusia tidak lekang dari kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah maka dia yang bertobat kepada Allah. Maka jika tolak ukur seorang pemimpin, seorang presiden, seorang raja, seorang perdana menteri itu diukur tidak mempunyai kesalahan pribadi,
maka tidak ada yang bisa menjadi pemimpin. Karena semua yang namanya manusia di dalam hadis ini tidak lekang dari dosa, pasti akan berdosa. Dan hadis ini hadis yang hasan, bisa dijadikan pendalilan, dihasankan oleh para ulama. Maka dari hadis ini, barakallahu fikum, tidak bisa kita mencela pemerintah, mencela presiden, mencela perdana menteri, mencela raja, mencela pemimpin kita hanya sekedar dari sifat pribadinya, ataupun bukan dari permasalahan pribadi, dari komitmen, dari undang-undang yang ada. Maka meskipun misalnya dari undang-undang yang ada, maka kemudian undang-undang itu seakan-akan menzalimi dari rakyat, maka telah datang hadis-hadis yang muttafaqun alaih. Telah datang hadis Ibnu Abbas wa Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza ra'aitum fi amirikum syai'an takrahuna." Maka jika kalian melihat dari pemimpin-pemimpin kalian yang kalian benci karena membuat undang-undang yang misalnya mendolimi, maka disebutkan fal yasbir, agar bersabar. Selama dia muslim, selama dia mengajak kepada kebaikan, membolehkan sholat berjamaah dan yang lainnya, haji dan umrah, dan kemudian ada mungkin undang-undang tentang permasalahan sesuatu yang sedikit mendolimi, ini disebutkan oleh Nabi, mendolimi dari rakyatnya, fal yasbir, agar rakyat itu bersabar. Ini petuah Nabi, ini sunnahnya Nabi. Fal yasbir, fal yuti'hu, agar bersabar, wasama wa ta'ah, dan terus dalam keadaan ketaatan. Faman kharaja minhu wa mata ala dalik, faman kharaja shibron min ta'ati famata ala dalik mata mayitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar gara-gara permasalahan, membuat kesalahan atau mendolimi rakyatnya, kemudian mereka semuanya keluar dari ketaatan, maka disebutkan oleh Nabi, keluar saja sejengkal dari ketaatan dan mati dengan demonya, dan mati dengan pemberontakannya, dan mati dengan kudetanya, keluar dari ketaatan tadi yang dikarenakan permasalahan pribadi tadi, ataupun presiden ini mendolimi rakyatnya, mengambil uang rakyatnya misalnya, maka dia dalam keadaan keluar dari ketaatan, memberontak, mata maitatan jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah. Dan bahkan telah datang di hadis Ubadah ibnu Samit, kapan kita taat kepada pemimpin kita dan kapan kita bersabar. Sama di hadis an Ubadah ibnu Samit, "Idza ra'aitum amrin min amirikum takrahuna fal yasbir, agar bersabar, wasama wa ta'ah wa la tunazzi' minhum at-ta'ah hatta tarawna kufron bawah." Maka kalian di saat melihat pemimpin kalian zalim, maka tetap selama dia muslim, selama dia tidak mengajak kepada kesyirikan, kekufuran, untuk tetap taat, tidak boleh memberontak, tidak boleh mengangkat senjata menjadi KKB, OPM dan separatis dan yang lainnya, kecuali kalian melihat kufron bawahan. Kalian melihat dari pemimpin kalian melaksanakan kesyirikan dan memerintahkan kaum muslimin melaksanakan kesyirikan dan mencegah mereka dari perbuatan kewajiban-kewajiban sehingga masuk kepada kekufuran, maka dikatakan oleh Nabi, kecuali jika kalian melihat kufron bawahan, kekufuran yang nyata, maka bisa kalian tidak taat kepada pemimpin lagi. Maka lihat bagaimana
sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hunaka aidan ahadits ukhra mimma yata'allaq bidzulumat. Dan di sana hadis-hadis yang berhubungan dengan kezaliman. Rawal Bukhari wa Muslim an Ibni Abbas, sayati zamanun al-umara laisa ma'ahum hidayah minallah. Bahwa akan datang suatu zaman para umara jauh dari hidayah minallah. Wa adsaduhum kasyayatin mulabbas bil ins. Maka hati-hati mereka bagaikan syaitan yang berbadan manusia. Selama tidak mengajak kepada kekufuran bawah, as-sama' wa ta'ah, wajib bagi kalian untuk taat kepada pemerintah. Dan disebutkan di dalam hadis, walau yadribuna zuhurahum, meskipun mereka memukuli punggung-punggung rakyatnya, wa akhadhu amwalahum, dan mereka mengambil, merampas, merampok dari harta rakyatnya, selama dalam keadaan muslim, selama tidak mengajak kepada kekufuran dan kesyirikan, as-sama' wa ta'ah, wajib bagi mereka taat dan mendengar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka kesimpulannya, barakallahu fikum, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah kembali kepada kenyataan yang ada. Di dalam hadis tadi disebutkan tidak boleh kita taat kepada pemerintah selama pemerintah itu telah kufur dan musyrik. Pertanyaan besar, apakah pemimpin kita sampai kepada kufur dan musyrik? Mengajak kepada kekufuran dan kesyirikan? Never ever. Tidak pernah. Dan juga disebutkan tadi, meskipun memukul punggung-punggung kalian dan mengambil harta-harta kalian dan memenjarakan kalian jika tidak membayar harta-harta, maka apakah sampai kepada titik derajat itu? Jika itu pun sampai tetap taat, namun kenyataannya pemerintah kita tidak kepada permasalahan itu. Bahkan sebaliknya, yang kita ketahui, kita dalam keadaan damai, aman, sentosa, dalam keadaan rakyat aman dengan pekerjaannya, tidak ada kejahatan-kejahatan seperti apa saja yang disebutkan di dalam hadis, bahwa pemerintah mengambil uang dari rakyat dengan paksa, jika tidak dipukul, jika tidak dipenjarakan, maka ini perkara yang sangat jauh. Maka oleh sebab itu wajib bagi kita, barakallahu fikum, untuk taat kepada pemerintah. Adapun kelompok Al-Khawarij, maka mereka sedikit-sedikit ada kesalahan dari pemerintah melihat kepada pribadinya. Kesalahan pribadi dikeluarkan di media sosial, membuat keresahan, membuat kebencian dari rakyat kepada pemimpinnya. Dan apalagi jika ada perkara-perkara membuat undang-undang bla bla bla, kata mereka tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dikafirkan, dihalalkan darahnya, diperangi pemerintah itu. Maka ketahuilah, ini adalah ajaran ekstremisme dan juga terorisme dari kelompok Al-Khawarij. Maka kelompok Al-Khawarij telah ada di zaman dulu. Maka mereka hidup di zaman Utsman ibni Affan. Kelompok Khawarij ini bahkan dulu telah ada isyarah di zaman Nabi. Di saat Nabi membagikan dari hasil peperangan dinamakan ghanimah yang banyak, setelah Nabi berhasil menumpas dari orang-orang kafir, berperang mendapatkan ghanimah, rampasan perang yang banyak, maka Nabi membagikan kepada sebagian kabilah, sebagian dari kaum muslimin yang mu'alafatu qulubihim, baru masuk Islam dan membantu berjihad bersama Nabi. Nabi berikan harta-harta rampasan itu. Kemudian semua para sahabat tentunya ridho kepada Nabi. Dan ini adalah dari uslub dakwah, bagaimana dakwah Nabi, dan diikuti oleh kita. Dan ini perintah dari Allah. Kemudian datang seseorang yang dilaqabi dengan Dzul Khuwaisirah, mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil fa innaka la ta'dil."
wahai Muhammad, berbuat adillah, membagikan dari rampasan perang kepada seseorang, kepada kelompok yang kamu inginkan. Adillah dari kelompok Al-Ansar yang berjihad bersamamu, kenapa tidak diberikan? Kepada kelompok Al-Muhajirun, kenapa tidak diberikan? Maka orang ini berkata kepada Nabi, ini dari sifat bagaimana dia sudah tidak taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada Nabi untuk membagi ghanimah. Maka datang Umar, ya Rasulullah, aqta' raqabatah. Sudah ada mulai pada saat itu benih-benih Khawarij. Maka Umar yang sangat tegas mengatakan, ya Rasulullah, aku potong lehernya orang ini. Kata Nabi, kaifan nas yaqulun Muhammad yadribu unuqa ashabihi. Maka apa kata dunia, apa kata manusia? Muhammad membunuh sahabatnya. Muhammad membunuh sahabatnya. Maka benih dari pemikiran Khawarij tadi keluar dari ketaatan pemerintahnya. Maka Nabi Muhammad seorang Rasul dan dia pemimpin kaum muslimin pada zamannya. Selain dia seorang Rasul, pemimpin kaum muslimin, maka dia mempunyai rules, undang-undang yang turun dari Allah, membagikan ghanimah kepada si fulan, kelompok si fulan untuk mu'allafati qulubihim, agar mereka orang-orang yang baru masuk Islam ini cinta kepada Islam. Disebutkan oleh orang gembong dari Kelak menjadi keturunannya orang-orang Khawarij ini, dikatakan kamu tidak adil wahai Muhammad. Maka akhirnya datanglah kaum setelah meninggal Nabi dan selesai dari zaman Abu Bakar, kemudian selesai dari zaman keemasan Umar, sekitar 12-an tahunan setelah itu mulailah di zaman Utsman ibni Affan. Dan Utsman ibnu Affan pemerintah yang telah dipuji oleh Nabi. Di dalam hadis Irbad ibni Sariyah yang sahih li ghairi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Ikutilah sunnahku jika kalian ingin selamat, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin minhum man Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali. Ini pemimpin khulafa ar-rasyidin yang disebutkan dipuji oleh Nabi. Mereka para pemimpin yang diberikan petunjuk dan adil. Gigitlah petunjuk-petunjuk fatwa-fatwa mereka dengan gigi geraham kalian. Maka ini yang diinginkan oleh Nabi kepada pemerintahan Utsman dan pemerintahan Ali minal khulafa ar-rasyidin, dan mereka berdua dari kelompok yang minal mubasyirina fil jannah. Telah dijanjikan di dalam hadis yang sahih, mereka dari 10 orang-orang yang akan masuk surga. Lalu datanglah orang-orang Khawarij di zaman Utsman. Maka dia mengumpulkan kesalahan Utsman dari kepribadiannya. Di antaranya seperti tadi, nepotisme katanya. Bahwa Utsman radhiyallahu anhu memasukkan dari kerabat-kerabatnya kepada kepemimpinan, menjadikan adiknya, anaknya, bla 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 menjadi pemimpin. Maka setelah berbicara tentang permasalahan kepribadiannya diburukkan, mulailah mereka merongrong dari yang lebih lebar dari itu sampai mengkafirkan Utsman. Dan kalau sampai titik kekufuran dia itu kafir, berarti keluar dari Islam, berarti boleh ditumpahkan darahnya. Akhirnya kelompok Al-Khawarij membunuh, they killing Utsman radhiyallahu anhu. Wa Utsman from the Khulafa ar-Rasyidin, from the Khulafa ar-Rasyidin, dari kelompok yang diberkati oleh Allah kepemimpinannya, dan juga dari orang-orang yang masuk kepada surga. Maka terjadilah fitnah Khawarij, dibunuh Utsman radhiyallahu anhu karena telah kafir kata mereka. Dan itu yang terjadi. Kemudian tidak jauh setelah itu diangkat Ali radhiyallahu anhu. Dan sama penyakit orang-orang Khawarij ini setelah ditumpas di zaman Ali radhiyallahu anhu, karena mereka ingin keluar untuk sama memprotes Ali seperti dulu memprotes Utsman.
maka mereka keluar di Irak, di desa yang bernama Haruro, dinamakan Al-Haruriyah. Maka mereka mempunyai kekuatan 4.000 orang-orang mujahidin, kata mereka, siap bertempur demi untuk menjatuhkan Ali. Mereka mengkafirkan Ali, Ali telah kafir, dan mereka ingin menghancurkan kedaulatan Ali yang sudah disebutkan di hadis mereka Khulafa ar-Rasyidin. Maka akhirnya mereka 4.000 siap bertempur. Maka Ali radhiyallahu anhu di dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya Al-Bukhari dan Muslim, kisah ini dijadikan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar menasehati agar mereka bertaubat dan kembali dari pemikiran mereka mengkafirkan Ali, hendak membunuh Ali, dan kudeta melawan pemerintah kaum muslimin yang ratusan ribu pada saat itu. Bahkan pada saat itu Romawi dan yang lainnya jatuh di kalangan kaum muslimin. Maka bagaimana dengan mereka, kelompok Khawarij yang hanya 4.000, di riwayat 6.000 saja. Maka akhirnya dinasihati oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, ulama dari para sahabat, faraja'u alfan wa yabqa alfan. Maka kembali kepada ahli sunnah 2.000, yang tersisa tinggal 2.000, tetap kukuh mengkafirkan Ali dan ingin merongrong kedaulatan dari Khulafa ar-Rasyidin. Maka akhirnya para pemberontak ini tidak bisa dibendung. Mereka siap menyerang meskipun kekuatan mereka jauh. Maka inilah yang dilakukan di zaman now oleh kelompok Khawarij. Mereka mempunyai senjata sedikit dan mereka merongrong pemerintah. Maka pemerintah bisa untuk menghapuskan mereka dan membumi hanguskan mereka. Dan itu yang terjadi pada zaman Ali radhiyallahu anhu. Maka ditumpas mereka, hancur luluh lantak, tidak berbekas. Maka meninggallah mereka semua, tidak ada yang tersisa. Kemudian setelah itu berjalan, dendam kesumat dan seterusnya. Akhirnya orang yang bernama Abdurrahman ibnu Muljam yang muslim berpikiran Khawarij tadi, masih mengkafirkan dari Ali radhiyallahu anhu. Akhirnya dengan tikaman pisaunya dia mengkhianati Ali radhiyallahu anhu, berpura-pura di shaf yang pertama. Kemudian di saat Ali datang salat fajar, maka dia menusuk-nusuk dengan pisau yang telah diracuni. Maka jadilah Abdurrahman ibnu Muljam pembunuh Ali. Maka dia di sini dalam keadaan Khawarij, orang-orang yang mengkafirkan pemerintah Islam yang sudah jelas merupakan menantu Nabi dan merupakan bapak dari cucu-cucu Nabi Hasan wal Husain, dianggap kafir oleh mereka. Maka inilah dari sosok bagaimana fitnah Khawarij zaman Doeloe, dan mereka membunuh orang-orang yang Allah jadikan mereka itu di surat At-Taubah, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar waladina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka dari para sahabat, dari kelompok Al-Muhajirin dan Ansar, yang mana mereka mengikuti Nabi, dan mereka itu Allah ridho kepada mereka untuk masuk surga, dikafirkan oleh Khawarij, Utsman dan Ali, dan dibunuh di muka bumi ini. Ini pekerjaan mereka. Maka jika orang-orang yang sudah dijanjikan masuk surga dan diridhoi oleh Allah, bagi mereka orang-orang Khawarij dikafirkan, maka bagaimana dengan presiden-presiden, perdana menteri, raja-raja, pemimpin-pemimpin di zaman now yang dohirnya lebih jauh ketaatannya kepada Allah, maka orang-orang Khawarij akan lebih mudah mengkafirkannya. Maka oleh sebab itu, barang siapa, kembali kepada judul, barang siapa yang ingin masuk surga dengan mudah, taati pemerintah kita, di mana kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada pemimpin kita, tidak memberontak kepadanya, tidak mencari-cari keburukannya di media sosial dan membuat keresahan sesama kaum muslimin antara rakyat dengan pemimpin.
maka itu manhaj ahli sunnah wal jamaah. Bahkan dari manhaj ahli sunnah wal jamaah, dai-dainya mendoakan para pemimpin yang berada di jalan yang benar agar selalu istiqomah dan Allah berikan hidayah. Maka oleh sebab itu saya tutup khutbah ini dengan doa untuk mereka. As'alullahal karim rabbal arsil adim an yahfadha biladana Indonesia wal Yaman wa Filistin wa an yurshiduna aw wa an yahfadha wa yurshida wulata umurina. Maka kita meminta kepada Allah, wahai Allah, jagalah negara NKRI tercinta ini agar Engkau jadikan negara ini aman sentosa dan Engkau jauhkan segala fitnah yang ada padanya. Dan wahai Allah, jagalah Pak Presiden kami Prabowo beserta staf dari Kabinet Merah Putihnya dan juga pemimpin-pemimpin di daerah ataupun di pusat yang mengatur dari pemerintahan kita, yang mana mereka muslimin dan mereka dalam keadaan tidak mengajak kepada kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan. Maka wahai Allah, bimbinglah presiden kami dan seluruh staf kepemimpinan negeri ini agar selalu Engkau bimbing kepada Al-Quran dan kepada Sunnah. Karena jika mereka taat kepadamu ya Allah, mereka akan membuat rules, undang-undang, membuat dari konstitusional yang sesuai dengan ajaranmu dan ajaran nabimu ya Allah, dengan agamamu dan ajaran nabimu. Maka jika pemimpin kita Engkau berikan petunjuk kepada mereka terus menerus, maka kita rakyat wajib taat kepada mereka. Dan di saat rakyat taat kepada pemimpinnya yang mana mereka di bawah dari bimbingan Allah, maka negara kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara kita akan menjadi gemah ripah loh jinawi. Pemimpinnya taat kepada Allah dan rakyatnya taat kepada Allah dan kepada pemimpinnya. Maka selain itu kita mendoakan agar Allah memberikan rizki kepada kita, rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Dan juga selain itu kita mendoakan kepada mereka orang-orang yang di belakang layar sana yang membantu dakwah kita, karena dakwah kita di sini free of charge. Maka yang membantu untuk membeli beras ataupun listrik dan yang lainnya, kita doakan agar Allah juga membantu dengan nominasi ataupun membantu dengan tenaga, dengan membangun masjid, dengan keringatnya ataupun dengan pengajaran dan bimbingan-bimbingan. Maka kita doakan semuanya orang-orang yang bergabung dalam dakwah ini dalam keadaan ikhlas tanpa biaya. Di saat mereka mengajar, di saat mereka membangun bangunan, di saat mereka mendonasikan hartanya dengan ikhlas, kita doakan agar diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Kita doakan agar dijadikan donasinya dari tenaga, pemikiran, dan uang dan tenaga amalan yang besar di mizan hasanatik. Dan kami juga mendoakan agar Allah memanjangkan umurnya dan menggantikan apa yang dia berikan dari pemikiran, ide-ide, tenaga, keringat, dan uang menjadi harta kekayaan yang melimpah di dunia, sehingga dia menjadi jaya raya, kaya raya. Dan yang terakhir dimasukkan kepada surga. Astagfirullah wa atubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fi Stawu tarasu sawsufufakum salufini alaikum. Salatlah dengan sandal kalian. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممدده.